Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah. Saya perwakilan dari kelompok 5. Adapun teman kelompok saya yaitu Ayu Ratnasari, Karina Baharudin, Asmiranda, dan Indah Julianti Putri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai memahami dan mendalami aplikasi internet untuk berbagai keperluan, pemanfaatan aplikasi internet, dan browsing. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Jaringan komunikasi tersebut akan menyampaikan beberapa informasi yang dikirim melalui transmisi sinyal dengan frekuensi yang telah disesuaikan. Untuk standar global dalam penggunaan jaringan internet sendiri menggunakan TCP atau IP, Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Istilah TCP atau IP merupakan bentuk protokol pertukaran paket yang digunakan oleh berbagai pengguna global atau dunia. Kemudian, proses untuk menghubungkan antara rangkaian internet disebut dengan internetworking. Menurut salah satu ahli dalam bidang IT, Onnowe Purbo 2005, menjelaskan bahwa pengertian internet adalah suatu media yang digunakan untuk mengefisienkan proses komunikasi menggunakan aplikasi seperti website, email, atau VoIP. Adapun beberapa pengertian internet menurut pakar. 1. Sarwono, yaitu suatu kumpulan jaringan dengan skala global di mana tidak seorang pun mampu bertanggung jawab untuk menjalankan internet itu sendiri. 2. Berners-Lee, suatu jaringan yang terdiri dari beberapa jaringan. Pengertian ini memiliki konsep di mana suatu jaringan komputer tertentu atau jaringan lokal juga bisa terhubung ke dalam suatu jaringan lain. 3. Lani Siddhartha, internet adalah suatu bentuk interkoneksi antara jaringan komputer yang kemudian dapat memberikan pelayanan dalam bentuk informasi yang disajikan secara lengkap. Lebih lanjut, Lani mengatakan bahwa internet juga merupakan rekan maya atau virtual yang memberikan berbagai manfaat dalam di bidang bisnis, politik, bahkan hingga untuk hiburan semata. Fungsi internet secara umum. Setelah melihat pengertian internet secara rinci, kini kita akan melihat fungsi internet secara umum. Meski memiliki dampak negatif internet, namun ketika kita mampu menyikapinya dengan baik, maka akan banyak sekali muncul berbagai fungsi dan manfaat yang baik. Sebab bukan internetnya yang salah, namun pelakunya yang kurang kompeten. Berikut beberapa fungsi internet secara umum, diantaranya 1. Sebagai media komunikasi. Fungsi internet yang pertama adalah sebagai media komunikasi. Dengan adanya internet, jarak dan waktu tidak lagi menjadi sebuah masalah. Dengan internet, kita bisa berhubungan dengan siapa saja, kapan saja dari berbagai belahan dunia. 2. Sebagai media untuk mengakses berita. Melalui berbagai situs berita online serta media sosial, Anda bisa dengan mudah berbagi peristiwa dan tempat yang ada di seluruh dunia. Selama Anda memiliki jaringan internet yang kuat, Anda bisa mengakses berita dengan mudah. Berbagai berita penting dari seluruh dunia bisa Anda dapatkan melalui internet, mulai dari berita kriminal, berita mengenai idola, serta yang lainnya. 3. Sebagai media bertukar sumber daya. Melalui internet, Anda bisa dengan mudah berbagi sumber daya atau data kepada orang lain di seluruh dunia. Beberapa sumber daya atau foto yang kerap kali dibagikan di internet melalui akun media sosial seperti informasi makanan, karya tulisan, informasi bisnis, jurnal, foto, video, desain. Selain itu, ada banyak lagi berita yang bisa Anda lihat menggunakan jaringan internet. Manfaat aplikasi. Banyak sekali manfaat internet dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini merupakan beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penggunaan internet bagi manusia. 1. Dalam bidang bisnis.
Terkait dengan bidang bisnis, internet banyak sekali manfaat internet dan keuntungan yang dapat digunakan, seperti pembuatan website usaha, bisnis startup, dan industri kreatif yang lainnya. Faktor penting yang perlu diperhatikan di sini adalah ketika Anda telah berinteraksi dengan internet, maka secara otomatis Anda akan terhubung dengan seluruh pengguna di seluruh dunia, sehingga jangkauan bisnis menjadi lebih luas. 2. Pada bidang pendidikan. Di dalam bidang pendidikan sendiri, penggunaan internet adalah salah satu faktor penting yang membantu dalam proses belajar dan pembelajaran. Pengguna dapat mengakses dan mendapatkan berbagai informasi terkait dengan modul, artikel, jurnal pengetahuan umum, dan lain sebagainya, sehingga setiap individu dapat menemukan berbagai hal melalui mesin pencari yang terhubung dengan jaringan internet yang stabil dan baik. 3. Bidang informasi. Saat ini banyak sekali informasi yang bermunculan melalui berbagai perangkat yang ada. Hal tersebut karena internet adalah penyedia sumber informasi yang dirasa lebih efektif daripada kita harus menonton atau memakai media elektronik seperti radio, televisi, dan koran untuk mendapatkan informasi dan berita aktual secara cepat. 4. Bidang kesehatan. Banyak sekali referensi kesehatan dan jasa untuk layanan pengobatan secara online. Hal tersebut merupakan bentuk manfaat internet dalam bidang kesehatan. Anda cukup dengan mencari berbagai kebutuhan seperti obat, resep, gaya hidup sehat, dan rujukan rumah sakit melalui media internet. 5. Bidang sosial dan hiburan. Bidang terakhir yang banyak dimanfaatkan oleh generasi milenial adalah penggunaan internet untuk mengakses berbagai situs dan media sosial yang ada, seperti Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain sebagainya. Beberapa platform tersebut menyediakan fitur dan akses yang cukup mudah agar setiap orang dapat terhubung dengan baik meskipun berkomunikasi dengan jarak yang sangat jauh. Aplikasi internet adalah istilah untuk menyebut sebuah jaringan, bukannya suatu aplikasi tertentu. Karenanya, internet tidaklah memiliki manfaat apa-apa tanpa adanya aplikasi yang sesuai. Adapun beberapa contoh aplikasi. 1. Email. Surat atau pesan elektronik yang dikirimkan oleh dan antar individu atau komputer. Saat ini, email tidak hanya berisi teks saja, tetapi sudah bisa dilampiri dengan grafik, foto, dan juga suara. 2. Mailing list. Sering disebut milis di kalangan netter Indonesia. Salah satu jenis discussion group di internet. Anggota milis dapat berkomunikasi dengan mengirimkan email pada list address. 3. News group. Juga salah satu diskusi grup yang ada di internet namun menggunakan komputer jaringan khusus yang disebut sebagai Usenet. 4. FTP. Layanan internet untuk melakukan transfer file antara komputer kita dengan server di internet sehingga kita bisa mendownload ataupun upload file-file. 5. Remote login. Layanan remote login mengacu pada program atau protokol yang menyediakan fungsi yang memungkinkan seorang pengguna internet untuk mengakses login ke sebuah terminal dalam lingkungan jaringan internet. 6. www. Layanan internet yang paling banyak dikenal orang dan paling cepat perkembangan teknologinya. Pengguna dapat melihat World Wide Web dari sebuah perangkat lunak software yang disebut web browser. Contoh web browser Internet Explorer, Mozilla Firefox, dan lain-lain. 7. Video konferensi atau konferensi video adalah seperangkat teknologi telekomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. 8. Teleponi atau sistem telepon
meliputi konversi sinyal-sinyal suara menjadi sinyal-sinyal listrik frekuensi audio yang dapat dipancarkan melalui sebuah sistem transmisi listrik dan dikonversikan kembali menjadi sinyal-sinyal tekanan suara pada ujung penerima. 9. P2P Application merupakan singkatan dari peer-to-peer atau teknologi dari ujung ke ujung. Pertama kali diluncurkan dan dipopulerkan oleh aplikasi-aplikasi berbagi berkas file sharing seperti Napster dan Kazaa. Pada konteks ini, teknologi peer-to-peer memungkinkan para pengguna untuk berbagi, mencari, dan mengunduh berkas. 10. Internet Broadcast memungkinkan stasiun radio dan atau televisi melakukan siaran langsung atau tidak langsung melalui internet. Istilah-istilah internet lainnya yang sering kita temukan. Browsing adalah menelusuri secara langsung buku tertentu pada kumpulan buku-buku yang dijajarkan di rak. Untuk dapat melakukan kegiatan ini dengan tepat dan cepat, pengguna harus memahami terlebih dahulu sistematika penyusunan koleksi perpustakaan. 2. Browser adalah singkatan untuk istilah web browser. Browser adalah sebuah program yang digunakan untuk mengakses World Wide Web atau internet dan fasilitas lainnya. Saat ini terdapat sejumlah browser yang sangat populer seperti Internet Explorer, Netscape, Navigator, Opera, dan Mozilla. Chatting adalah suatu fasilitas dalam internet untuk berkomunikasi sesama pemakai internet yang sedang online. Komunikasi dapat berupa teks atau suara. Download adalah transfer data melalui jalur komunikasi digital dari sistem yang lebih besar atau PUSAT, host atau server, ke sistem yang lebih kecil, client. Kebalikan dari download adalah upload. Email adalah pesan elektronik yang dikirim dari komputer seorang pengguna ke komputer lainnya. ASP adalah spesifikasi untuk membuat halaman web dinamis menggunakan aktif atau spread. FTP atau File Transfer Protocol adalah protokol internet yang digunakan untuk menyalin file antar komunikasi. Spam merujuk kepada praktek pengiriman pesan komersial atau iklan kepada sejumlah besar newsgroup atau email yang sebetulnya tidak berkeinginan atau tidak tertarik menerima pesan tersebut. Mailing list adalah fasilitas email internet di mana pemakai dapat mendaftarkan diri ke suatu daftar pengiriman email untuk suatu topik tertentu, sehingga pemakai akan secara otomatis mendapatkan kiriman email setiap anggota mailing list manager. Vault adalah nama lain internet telepon. Lihat internet telepon. E-commerce adalah bisnis yang transisinya dilakukan dengan bantuan jaringan komputer secara online. Telekonferensi adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telepon atau koneksi jaringan. Adapun beberapa dampak positif internet. 1. Membantu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai banyak hal. 2. Mempermudah dan mempercepat arus informasi dan data sehingga mampu meratakan informasi pada setiap orang. 3. Mempermudah para siswa dan pelajar dalam mengerjakan tugas. 4. Melihat dan membaca berbagai tutorial di internet akan membantu self-learning seseorang. Memanfaatkan waktu luang dengan mempelajari pengetahuan melalui internet. Memudahkan kampanye atau promosi untuk hal-hal positif. Mempermudah dan menambah relasi dan pertemanan melalui media sosial. Membantu menggerakkan roda bisnis dan ekonomi melalui pembuatan website bisnis, aplikasi, serta situs e-komersi. Mempermudah pekerjaan manusia
menciptakan peluang usaha dan lapangan pekerjaan yang baru, menciptakan para pemuda kreatif dengan memanfaatkan kemudahan internet. Adapun dampak negatif internet yaitu memiliki potensi kecanduan internet dan melupakan kewajiban kita sebagai manusia, tidak bisa memanfaatkan waktu secara produktif, meningkatnya potensi tindak kejahatan melalui dunia maya seperti penipuan. Internet memiliki banyak sekali konten yang tidak pantas dan sangat berbahaya bagi anak di bawah umur. Semakin mudah muncul berita dan informasi yang tidak benar atau bohong. Mempermudah perpecahan dengan meningkatnya risiko provokasi antar golongan, meningkatnya isu-isu sara yang menyebabkan perpecahan masyarakat. Membuat anak-anak lebih suka bermain internet atau game online dibanding menjalankan tugasnya sebagai anak dan pelajar. Semakin meningkatnya aksi cyberbullying. Proses globalisasi melalui internet membuat budaya asli semakin tergerus. Banyak anak-anak yang menjadi terlalu cepat dewasa. Kesimpulannya adalah, internet memang menjadi suatu kebutuhan yang sangat digunakan saat ini, apalagi didukung dengan perkembangan teknologi yang terus tumbuh dan penuh dengan inovasi. Dengan memanfaatkan internet dengan baik, tentunya kita akan mendapatkan banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dari internet, baik itu untuk kegiatan sehari-hari maupun untuk bekerja. Di satu sisi juga, meskipun internet mempunyai dampak positif, tapi kita juga harus bisa selektif untuk bisa menggunakan internet untuk kebutuhan produktif, karena bagaimanapun akan ada dampak negatif yang ditimbulkan oleh internet jika kita tidak bijak dalam menggunakannya, terutama ancaman hoaks yang beredar dengan begitu cepat. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.